Kembali bersama kami pemirsa, sebuah toko material bangunan di Jalan Wijaya Kusuma, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar pagi tadi. Kebakaran diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik pada steker atau colokan listrik yang ada di dalam toko. Kobaran api ini melahap toko penjual bahan-bahan bangunan di Jalan Wijaya Kusuma, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan membakar bagian-bagian lain bangunan. Kebakaran diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik yang ada di dalam toko. Di karyawan kita ada kayaknya sih kata anak-anak yang lain, dia pasang colokan lumayan banyak kayaknya. Mungkin korsleting ya ngomongnya Pak ya, bahasanya ya Pak. Nah, habis itu api udah, saya kebetulan di kamar di belakang jadi nggak tahu, cuman saya dengar ribut-ribut. Pas saya keluar, kebetulan apinya sudah merembet ke daerah bening sana. Nah, akhirnya untung warga ada bantu telepon ke Pak Lurah yang di Padambar ya. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka dan mencekal 23 orang dalam kasus ini. Kejaksaan Agung memastikan masih melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sejauh ini Kejagung telah memeriksa 60 saksi dan mencekal 23 orang. Artinya sangat terbuka kemungkinan akan ada tersangka baru korupsi BTS Kominfo. Rekan dari Pitsus, kita sudah melakukan pencekalan terhadap 23 orang. Nah, tentu yang kita cekal ini adalah orang-orang yang mempunyai keterangan signifikan sebagai saksi sementara. Nah, apakah nanti akan berkembang menjadi tersangka, itu nanti kita lihat tergantung nanti hasil pemeriksaan di penyidikan. Ya semuanya tetap masih ada gitu. Kalau orang sudah dicekal luar negeri itu ya berarti orang-orang ini secara signifikan punya keterangan yang memang tidak boleh meninggalkan Indonesia. Takutnya nanti kabur apa dan sebagainya seperti itu. Meski belum dijadwalkan, Kejaksaan Agung mengatakan tidak menutup kemungkinan juga akan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam mega proyek senilai 10 triliun rupiah itu. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di tanah air. Di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin kencang. Beberapa kali Presiden Joko Widodo melempar sinyal perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Pemanggilan sejumlah tokoh dan pejabat ke istana beberapa waktu lalu dinilai sebagai salah satu indikator reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi. Namun hingga hari ini, Presiden belum merombak kabinetnya. Nah, kalau kita lihat kebiasaan Pak Jokowi yang mereshuffle sejak periode pertama beliau gitu ya hingga sekarang itu sudah 7 kali reshuffle. Nah, kebanyakan atau umumnya itu memang terjadi di Rabu Pon.
Tetapi pernah juga kalau nggak salah, tolong saya dikoreksi, kalau nggak salah itu pernah juga di hari Jumat. Kabar pergantian Menteri Kabinet Indonesia Maju bukan tanpa dasar. Salah satu sinyal reshuffle yang menjadi perbincangan adalah tidak hadirnya menteri-menteri dari Partai Nasdem dalam rapat yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana. Yang paling mencolok adalah ketidakhadiran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam rapat membahas ketahanan pangan. Presiden Jokowi hanya memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan juga Kepala Bulog Budi Waseso. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak. Iya, semua ngurus itu aja saya. Beberapa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di Istana sejak awal Januari lalu juga disebut-sebut merupakan sinyal kuat perombakan kabinet. Di antaranya adalah Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan yang terbaru adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Meskipun tidak satupun dari mereka mengakui membahas isu perombakan kabinet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Tangis Arief pecah dalam pembelaan pribadi atau pledoi dalam persidangan lanjutan kasus perintangan penyidikan atau kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arief mengaku tak sanggup menolak perintah saat diminta untuk menghapus rekaman CCTV terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terdakwa AKBP Arief Rahman Arifin tak kuasa menahan tangis saat mengulas kembali kasus pembunuhan Yosua. Arief mengaku tidak percaya didakwa kasus perusakan CCTV terkait pembunuhan Brigadir Yosua yang juga menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Arief pun mengaku mengalami dilema moral karena terjebak antara logika nurani dan perintah atasan. Keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Kondisi rentan penyalahgunaan keadaan ini mungkin tidak bisa dengan mudah pastian dengan prediksi. Silaturahmi politik terus dilakukan sejumlah partai politik. Kini giliran Partai Nasdem menerima kunjungan elit Partai Keadilan Sejahtera. Selengkapnya usai jeda.